Bro, sebelum nonton, sedekah subscribe dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Faiz Robani di channel Ustadz Gaul Channel. Oke guys, sebelum nonton video ini adalah video kedua saya, tetap dalam konteks yaitu tentang dakwah di kalangan anak muda. Yang mana dalam video kali ini saya akan sedikit membahas tentang galau ya guys ya. Galau dalam Islam. Nah, tapi sebelum saya mulai videonya, jangan lupa di subscribe, kemudian dinyalakan lonceng, di like, komen, dan di share ya guys ya kepada teman-teman kalian, apalagi kepada teman kalian yang galau. Ini boleh banget guys. Nah, oke, kita masuk dalam pembahasan tentang galau. Saya boleh minum dulu ya guys ya, biar santai gitu kan. Jadi, bicara tentang galau, di dalam Islam itu juga ada. Galau menurut KBBI adalah satu fase atau satu keadaan di mana engkau merasa carut marut atau tidak karuan. Pikiran stres, tidak karuan dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya disebut dengan galau. Ternyata penyebab galau itu bukan hanya percintaan guys. Ya, kita seringkali menyandingkan kata galau itu dengan kata percintaan. Misalnya, lu habis putus sama pacar lu misalnya kan. Nah, jadi galau itu sebenarnya posisi atau kondisi yang saya sebutkan tadi. Jadi bukan karena percintaan saja. Bisa jadi karena ada masalah atau broken home, masalah dengan orang tua atau masalah dengan teman, atau mungkin ya, mungkin masalah dengan diri pribadi. Nah, ini bisa menyebabkan galau. Nah, galau dalam Islam itu, kenapa saya membahasnya galau dalam Islam? Karena di dalam Islam itu galau disebutkan dengan bahasa futur. Futur atau kondisi yang memang kita tidak ada arah atau tidak ada tujuan gitu kan. Untuk melakukan sesuatu itu bingung gitu guys. Nah, ini futur. Biasanya kondisi galau ini akan menyebabkan dua hal. Yang pertama adalah kemaksiatan. Yang kedua adalah tetap bertahan walaupun tidak ada keinginan untuk bertakwa yang lebih. Wajar ya guys ya, suara motor. Maklum lah, kita kan dakwah di kalangan anak muda kan, dakwah di warung kopi dan tempat-tempat lainnya. Kita lanjut. Kemudian, nah kenapa galau ini saya katakan tidak harus ada dalam diri kita? Yang pertama perlu kita ketahui bahwasanya galau itu ternyata dapat menyerang kita kapan saja. Karena galau sejatinya adalah sunnatullah, sesuatu yang pasti terjadi pada diri kita. Sesuatu yang pasti terjadi pada diri kita. Nah, mungkin dalam kondisi kita selemah-lemahnya iman, ya, selemah-lemahnya iman, maka akan terjadi kondisi seperti ini. Maka biasanya anak muda melampiaskan kegalauannya itu justru dengan cara bermaksiat, ya kan? Bermaksiat dalam kategori banyak hal, ya, berpacaran atau minum minuman keras gitu kan, minum amer atau ngeganja atau naon deui aing. Saya nggak pernah melakukan, alhamdulillah ya. Pokoknya gitulah, ya. Nah, jadi kondisi seperti ini ketika dia paksakan untuk bermaksiat dalam kondisi yang buruk dalam dirinya, atau sebenarnya dia itu sedang hancur, tapi dilakukan aktivitas dalam dirinya, aktivitas yang menghancurkan lagi. Maka negatif bertemu dengan negatif. Positif nggak ya? Kalau dalam ilmu matematika mungkin positif, tapi dalam ilmu sosial seperti ini atau agama, negatif kemudian ditambah lagi negatif, itu maka akan menjerumus ke bawah. Ya, dengar juga dalilnya adalah wa'at bi'is sayyi'atal hasanata. Ketika kita melakukan kesalahan atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah atau dampingilah dengan kegiatan yang baik. Harusnya seperti itu. Nah, ada beberapa cara itu dalam mengobati kegalauan, ya guys ya, atau mengobati rasa galau dalam hidup kita. Agar apa? Agar galau yang menghinggap dalam diri kita itu tidak lama. Yang pertama adalah selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.
Nah, konteks di sini adalah yang perlu digarisbawahi adalah innallaha ma'as sabirin. Kita menjadikan ibadahnya apa? Dua. Di sini disampaikan, salat dan sabar. Kita menjadikan ini sebagai penolong. Maka Allah akan bersama kita. Allah akan bersama orang yang sabar. Ketika Allah membersamai kita, insya Allah tidak ada kemungkinan untuk galau atau tidak ada kemungkinan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kedua guys, yang kedua adalah kondisi galau itu bisa juga diselesaikan dengan cara senantiasa mengingat Allah. Disampaikan dalam Al-Quran juga yang berbunyi, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang? Ya kan? Nah, karena kondisi hati kita sedang hancur, kita sedang punya banyak masalah dalam diri kita, maka ketika kita berzikir Allah menjanjikan, bukankah dengan berzikir ala bizikrillah, apakah dengan mengingat Allah atau berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang? Nah, berzikir bisa dikategorikan mengingat Allah secara langsung atau dengan mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, ya kan? Istighfar. Kemudian juga adalah berzikir yang paling mantap atau yang paling besar pahalanya adalah ketika kita membaca Al-Quran. Jadi bacalah Al-Quran untuk menghindari kegalauan-kegalauan yang ada dalam diri kita. Kemudian yang selanjutnya guys ya, yang selanjutnya adalah untuk mengatasi kegalauan adalah mencari kesibukan-kesibukan yang positif, ya kan? Karena bisa jadi galau itu muncul karena kalian selalu rebahan. Siapa nih yang masih sering rebahan nih? Atau yang nonton video saya sambil rebahan, ya kan? Karena rebahan yang terlalu banyak ya guys ya, tidak ada kerjaan, maaf ya, pengangguran ya kan, sobat miskin kan, sobat miskin tapi kalau ditanya cita-cita akan indah pada waktunya. Bangun woi, bangun. Maksud saya ya kerjalah, bangun. Setidaknya kalau memang nggak kerja ya kerjain tugas lah, tugas kuliah daring. Nah, maksud saya adalah jangan sampai memberikan waktu luang atau waktu khusus ini terhadap kekosongan. Karena kosongan itu bisa mengantarkan kita kepada dua hal guys. Yang pertama kemaksiatan, yang kedua kehancuran tadi. Ya kan? Kehancuran atau pikiran kita hancur lah. Pokoknya kalau nggak maksiat ya hancur. Seperti itu. Nah kemudian maka dari kondisi kekosongan ini maka banyakin aktivitas positif. Olahraga, ya kan? Kemudian gabung dengan majelis-majelis ilmu atau ikut kajian saya atau follow IG saya gitu kan banyak agenda kan yang bisa kalian lakukan. Misalnya follow IG saya Bang Faiz, di sana kan ada live kan setiap harinya. Nah, bisa nonton live saya ya kan. Sekalian hiburan, sekalian kita menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, ini adalah salah satu atau salah beberapa di antara untuk menjawab kegalauan atau obat galau atau tips galau dari saya. Nah, maka ketika galau menghinggap diri kalian, diri saya, dan diri kita semua, kita sangat siap guys untuk menghadapi penyakit galau ini. Ya kan? Kalau kemarin penyakitnya adalah insecure, kalau sekarang penyakitnya galau. Apalagi, nah ini khusus nih saya bahas nih, apalagi galaunya percintaan. Bangun guys, bangun. Lu galau karena satu cewek, misalnya ya, satu cewek anggap aja memang dalam pandangan kita mungkin dia yang paling cantik gitu kan. Galau cuma karena satu cewek. Di dunia ini ribuan cewek guys, banyak banget, sumpah. Maksudnya melek lah, keluar kos, keluar rumah, pandangi dunia, lihat matahari terbit ya kan, jangan gadang. Kemudian keliling-keliling alun-alun, nah itu kan cewek semua banyak. Apa yang perlu kalian galau? Jadi bagi yang galau karena cinta ini saya katakan Anda lemah. Emang Ustadz nggak pernah Ustadz? Ya pernah sih. Cuman ya nggak usah dibikin galau ya guys ya. Bahkan ditinggal nikah guys. Seperti itu. Nah oke, mungkin untuk materi galau saya kira cukup. Ini bagi yang kalian yang masih nonton dan belum subscribe, itu jangan lupa di subscribe ya guys ya, sedekah subscribe. Karena untuk membangun channel ini, juga bagi kalian yang ingin bergabung dalam komunitas Pena Dakwah, itu nanti saya akan berikan link Instagramnya di deskripsi. Kemudian juga bagi yang ingin tadi memfollow Instagram saya, itu nanti saya akan juga bagikan linknya di bawah ini.
Oke guys, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan. Tapi kalau ada pertanyaan jangan lupa spam guys. Nggak apa-apa, saya mah spam aja komentar yang banyak ya. Spam komentar, nanti insya Allah saya jawabin di edisi Q&A seperti itu. Insya Allah kalau saya ingat ya kan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf kepada kalian semua, pemirsa-pemirsaku semua. Aku sayang kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.